ekspedisi Salam Tarjuman menemukan tembok Ya'juj Ma'juj. Tembok Ya'juj Ma'juj memang masih misteri. Namun, ada satu kisah menarik tentang penemuan lokasi tembok yang pernah dibangun Raja Zulkarnain tersebut. Salah satunya mimpi Khalifah Abbasiyah Al-Wastik dan ekspedisi Syekh Salam Tarjuman. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku atau bangsa perusak yang akan muncul di akhir zaman. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan satu dari 10 tanda kiamat besar yang pernah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah golongan manusia, keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam, nenek moyang bangsa Turk. Dalam beberapa literatur sejarah, dikatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati, kecuali melahirkan keturunan 1000 orang atau lebih. Catatan ekspedisi Salam Tarjuman ini sangat menarik, dan kisah ini diceritakan dalam kitab Nujhat Al-Mushtaq. Salam Al-Tarjuman adalah orang yang diutus Al-Wastik Billah, yakni Khalifah ke-9 dinasti Abbasiyah, untuk mencari tembok Ya'juj dan Ma'juj ini. Nah, Khalifah Al-Wastik Billah bermimpi suatu ketika bahwa dinding pembatas yang mengurungi dua suku barbar itu telah hancur dan jebol. Karena mimpi itulah ia mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam Al-Tarjuman. Nah, Syekh Salam ini dikenal sebagai pengembara asal Turki. Ibnu Quradabi adalah seorang yang mencatat kata-kata yang didiktekan Salam, yang berisi catatan perjalanan, perintah khalifah, dan laporan Salam kepada khalifah. Catatan Ibnu Quradabi ini telah dibukukan dengan judul Kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik, yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul Book of Rutes and Kingdom, dan diceritakan pula dalam buku Gog and Magog. Dalam kitab Nujhat Al-Mushtaq itu diceritakan Khalifah Al-Wastik membekali Salam dengan 5.000 dinar plus 10 dirham sebagai uang tambahan dan 50 pemuda berbadan kuat. Khalifah juga memberikan kepada pemuda yang menemani Salam masing-masing 1.000 dirham dan biaya hidup selama setahun. Selain itu, Khalifah juga memerintahkan agar rombongan ekspedisi menyesuaikan pakaian mereka dengan pakaian penduduk yang hendak didatangi. Khalifah juga memberikan 200 ekor keledai untuk membawa perlengkapan dan air. Nah, udah siap semua tuh. Rombongan Salam berangkat dari Samara, Irak, menuju Armenia. Di situ, ia menemui Ishak bin Ismail, yakni penguasa Armenia. Dari Armenia ini, ia berangkat lagi ke arah utara, ke daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir, lalu ke Rajalan, lalu ke penguasa Pailan. Nama-nama daerah ini tidak dikenal sekarang. Penguasa Pailan mengutus 5 petunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Ya'juj Ma'juj. 27 hari, Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Nah, Syekh Salam ini dan para pasukannya kemudian tiba di daerah luas yang bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari, Salam melewati daerah yang menyesakan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan, tak berpenghuni. Nah, petunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Selama 6 hari berjalan menuju daerah benteng, daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Ya'juj Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj Ma'juj. Nah, sesampainya di kawasan itu, ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembahnya sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Nah, di sana Salam mendapati tembok tersebut telah retak. Dia sempat mencongkel atau mencungkil bagian tembok yang retak itu dengan pisaunya, lalu mengambil sebagian serpihannya. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Wastik. Gambaran Salam tentang tembok dan pintu besi itu disebutkan detail dalam kitab Nujhat Al-Mushtaq. Nah, jadi bisa kalian cari aja bukunya ya. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu itu.
untuk mendengarkan reaksi dari balik pintu. Apa yang terjadi? Ternyata mereka mendengar gema teriakan di sekitarnya. Hal itu menunjukkan bahwa di balik pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon disebut Ya'juj Ma'juj itu. Syarif Al-Idrisi juga menceritakan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj Ma'juj? Nah, mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup. Lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk melihat tubuh mereka sangat kecil. Nah, setelah itu Salam pulang melalui Taraj, Kazakhstan, kemudian Samarkand, Uzbekistan, lalu Kotare, Iran, dan kembali ke istana Al-Wastik di Suramanraa, Samara. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada khalifah. Ternyata apa yang dimimpikan khalifah ke-9 dinasti Abbasiyah itu benar adanya. Total waktu perjalanan Salam menurut catatan Al-Idrisi berlangsung selama 28 bulan. Perjalanan mencari tembok memakan waktu 16 bulan, sedangkan perjalanan kembali memakan waktu 12 bulan. Jika ditotal, tempuh perjalanan Salam menurut perkiraan Andre Smith adalah 6.281 km. Salam tiba kembali di Samara dan melaporkan temuannya kepada Khalifah Al-Wastik. Tak lama setelah ekspedisi itu, Khalifah Al-Wastik wafat dalam usia muda, yaitu 32 tahun. Berjarak sekitar 60 tahun sejak perjalanan Salam. Khalifah Abbasiyah ke-18, Al-Muqtadir, juga mengirimkan ekspedisinya ke utara, menuju ke kerajaan Bulgar di daerah Volga, sekarang masuk wilayah Rusia. Nah, ekspedisi ini dipimpin oleh Ahmad Ibnu Fadlan pada tahun 921 Masehi. Ibnu Fadlan memberikan laporan sangat menarik tentang keadaan wilayah di utara kekhalifahan Islam itu. Nah, literatur perjalanan ini dikarang langsung oleh Ahmad Ibnu Fadlan yang menjadi perwakilan dari Khalifah dinasti Abbasiyah Al-Muqtadir. Nah, dari perjalanan ini, rombongannya terdiri dari Ahmad Fadlan bersama beberapa ahli fikih, ahli perjalanan, dan rombongan pengawalnya yang bertolak dari Baghdad pada bulan Syafar 309 Hijriah, dan perjalanan ditempuh selama kurang lebih 3 tahun. Salah satu cerita menarik dalam perjalanan itu, dia mengidentifikasi orang-orang yang posturnya setinggi pohon korma, bermata biru, berkulit putih, dan berambut kemerahan. Dia mendapat informasi bahwa orang-orang tersebut adalah Ya'juj Ma'juj. Nah, kalau pendapat yang pertama kan orangnya kecil tuh. Nah, kalau pendapat yang kedua ini orangnya besar. Dari ekspedisi Salam Tarjuman dan Ibnu Fadlan dapat kita ambil kesimpulan bahwa dinding yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain itu bukanlah mitos belaka. Tembok itu memang nyata adanya. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa letak tembok Ya'juj dan Ma'juj itu berada di Ngarai Darial, di dekat sungai Terek, Georgia. Ngarai sendiri diartikan sebagai sebuah lembah yang memiliki sisi dinding pegunungan yang terjal. Untuk mencapai lembah itu, hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibangun oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia tahun 1850-an. Sejak dulu, lorong Daril ini dikenal untuk tujuan menjelajah dan disebut sebagai Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutkan dengan Gerbang Liberia. Di manakah tembok Ya'juj Ma'juj sebenarnya? Wallahu a'lam bishawab. Sahabat keramat wali, siapa sih di sini yang sering beranggapan kalau Dajjal adalah makhluk paling berbahaya yang akan dihadapi oleh orang beriman di akhir zaman? Jika ada yang beranggapan demikian, sesungguhnya kalian telah keliru. Asal kalian tahu, Ya'juj Ma'jujlah yang jauh lebih berbahaya dan mengerikan. Selagi yang berbahaya makhluk ini, Nabi Isa alaihissalam saja yang sebelumnya telah berhasil membunuh sosok Dajjal sampai harus kabur ke sebuah bukit
untuk menghindari Ya'juj Ma'juj ini. Mengapa Nabi Isa kabur ketika menghadapi Ya'juj Ma'juj? Seperti apa kisahnya? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sudah bukan rahasia lagi, kemunculan sosok Dajjal dan Ya'juj Ma'juj merupakan tanda segera berakhirnya kehidupan umat manusia. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan beberapa sabdanya, di mana dua makhluk jahat ini akan muncul silih berganti untuk mengacaukan kehidupan manusia di akhir zaman. Dajjal yang muncul terlebih dahulu akan menyerang umat manusia dengan fitnah serta tipu dayanya, terutama kepada orang-orang beriman. Tujuannya agar mereka mau mengakui Dajjal sebagai Tuhan dan menjadi pengikutnya. Sementara Ya'juj Ma'juj menyerang seluruh manusia dengan kekuatan fisiknya. Ia akan melakukan pengrusakan dimanapun dan kepada siapapun secara brutal, tanpa memandang apakah beriman atau kafir. Ya'juj tidak membutuhkan pengikut, sebagaimana Dajjal. Selama bukan bagian dari kelompok mereka, akan dipandang sebagai musuh yang mesti dihancurkan. Dalam riwayat disebutkan, kemunculan Dajjal terjadi sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi. Sedangkan Ya'juj Ma'juj beberapa waktu setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal. Meski keduanya sama-sama merupakan ancaman serius bagi orang beriman, namun Ya'juj Ma'juj dikabarkan jauh lebih berbahaya, sebab makhluk ini tak bisa dikalahkan oleh siapapun, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan, sebelum menghadapi Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa lebih dahulu mengatasi Dajjal yang melakukan pengrusakan di bumi. Kala itu, orang-orang yang beriman yang enggan menjadi pengikut Dajjal mengalami penderitaan dan kesengsaraan hidup yang teramat dahsyat. Maka pada satu malam menjelang subuh, turunlah Nabi Isa alaihissalam untuk mengakhiri itu semua. Ketika telah berada di bumi, Nabi Isa langsung berkumpul dan ikut sholat subuh bersama para mukminin. Saat itu, sholat tersebut dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Kabarnya, peristiwa itu akan terjadi di bumi Palestina, di Masjidil Aqsa. Setelah melakukan sholat, Nabi Isa alaihissalam dan seluruh pasukan mukmin langsung bergegas keluar untuk mengejar Dajjal. Dajjal yang mengetahui keberadaan Nabi Isa kabur karena merasa ketakutan. Saking takutnya, gajah langsung ciut bagaikan garam yang larut di dalam air. Setelah sempat melarikan diri dan sembunyi, akhirnya Nabi Isa berhasil menemui Dajjal, tepatnya di depan pintu atau gerbang Lut, Palestina. Disitulah Nabi Isa langsung menghadapi Dajjal, lalu membunuhnya. Setelah Dajjal terbunuh, kehidupan umat manusia lantas menjadi aman, tentram, dan damai beberapa saat. Lalu tak lama setelah itu, keluarlah Ya'juj Ma'juj, laksana air bah yang menghantam seluruh sisa daratan bumi. Kala menghadapi Ya'juj Ma'juj, situasinya menjadi terbalik. Jika sebelumnya Nabi Isa membuat Dajjal tak berkutik, kini Nabi Isa lah yang dibuat tak berdaya oleh Ya'juj Ma'juj. Alih-alih mengejar Ya'juj Ma'juj, sebagaimana halnya mengingat Dajjal, Nabi Isa malah dibuat terpaksa mengungsi ke Gunung Tur. Sebagaimana diceritakan saat Ya'juj dan Ma'juj keluar dan merajalela. Mereka menghancurkan dan menghabisi apapun yang dilewatinya tanpa ada yang tersisa. Entah itu manusia, tumbuh-tumbuhan, ataupun air. Di masa itu, manusia kembali mengalami penderitaan. Banyak kaum mukminin meninggal lantaran dibunuh dan kesulitan mendapatkan makanan serta air. Karena tak mampu dihadapi Nabi Isa beserta seluruh kaum mukminin, lantas Nabi Isa dan kaum mukminin pergi ke Gunung Tur untuk menyelamatkan diri mereka. Di sana mereka terkepung sampai tak bisa berbuat apa-apa. Di saat kesulitan makanan melanda kaum mukminin,
karena persediaan bekal sudah habis dan Ya'juj Ma'juj masih merajalela di bawah Gunung Tur. Akhirnya satu-satunya jalan yang ditempuh adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa lalu berdoa kepada Allah agar Ya'juj Ma'juj dimusnahkan. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Isa tersebut dengan menurunkan binatang yang menggerogoti leher Ya'juj Ma'juj. Alhasil, dalam waktu sekejap, seluruh Ya'juj Ma'juj mati secara bersamaan, tanpa satu pun tersisa. Setelah Ya'juj Ma'juj binasa, Nabi Isa alaihi salam lantas berdoa lagi agar bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu dihilangkan dari permukaan bumi. Dalam waktu singkat, Allah kemudian mengutus ribuan burung yang besarnya seperti unta. Nah, burung-burung ini kemudian membawa semua bangkai Ya'juj Ma'juj sampai habis tak tersisa. Kemudian Allah juga menurunkan hujan lebat yang membersihkan semua sisa-sisa kotoran mereka. Setelah semua bersih, Allah menyuburkan bumi dengan tanaman dan makanan yang membuat semua makhluk di dunia ini hidup sejahtera dan berkelimpahan. Dan tak lama setelah itu, Allah lalu mendatangkan angin yang akan mencabut semua nyawa orang beriman. Sehingga di ujung ceritanya, hanya orang-orang kafirlah yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Earth's future hangs in the balance. Mengenal kisah ini dapat kita lihat pada riwayat yang diceritakan oleh Nawan bin Sam'an sebagaimana berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah membunuh Dajjal, Isa mendatangi sebuah kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga mereka dari keganasan Dajjal. Isa datang lalu mengusap wajah mereka satu persatu, seraya memberi kabar gembira dengan kedudukan yang tinggi di surga kelak. Ketika mereka sedang bercengkrama seperti itu, tiba-tiba Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Isa. Aku telah membiarkan hamba-hambaku untuk keluar. Mereka adalah kaum yang tidak ada seorang pun yang sanggup menandinginya. Bawalah orang-orang yang ada bersamamu ke Bukit At-Tur. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Rombongan pertama di antara mereka melewati sebuah danau Tobariyah. Mereka minum air yang ada di dalamnya. Kemudian lewatlah kelompok yang belakang. Tatkala mendapati airnya telah habis, mereka berkata, "Sungguh dulu di sini ada air." Lantas mereka mengapung Isa beserta sahabatnya sampai kepala sapi pada saat itu lebih baik daripada 100 dinar sekarang ini. Kemudian Isa beserta para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah mengutus seekor binatang pada kaum tersebut yang sanggup membunuh mereka dengan cepat, sehingga mereka semua meninggal dalam sekejap. Kemudian Isa serta para sahabatnya turun dari gunung tersebut. Maka tak didapati sejengkal tanah pun, melainkan penuh dengan mayat serta bau busuk yang menyengat. Lalu Isa berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mengutus burung yang berleher panjang, membawa mayat dan membuangnya sesuai apa yang Allah perintahkan. Setelah itu, Allah menurunkan hujan yang menimpa seluruh negeri, sehingga muka bumi menjadi bersih dari bau dan kotoran mereka. Selanjutnya, dikatakan pada bumi, tumbuhkan tanamanmu, kembali limpahkan berkamu. Maka pada hari itu, satu kabilah bisa memakan hanya dengan sebiji buah delima. Berteduh dengan dedaunannya, hewan ternak menjadi berkah. Sampai 1% susu unta cukup untuk manusia, dan 1% susu sapi cukup untuk satu kabilah. 1% susu kambing cukup satu keluarga. Pada saat seperti itu, tiba-tiba Allah meniupkan semilir angin sepoi yang mengalir di bawah ketiak mereka, yang mengambil setiap ruh orang mukmin dan muslim. Dan yang tersisa pada saat itu adalah sejelek-jelek manusia yang berpesta pora dengan khamar. Dan pada saat itulah hari kiamat datang atas mereka. Hadits riwayat Muslim. Dari kisah ini, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Nabi Isa mesti kabur untuk menyelamatkan diri dari serangan Ya'juj Ma'juj? Mengapa tidak berkonfrontasi langsung saja, sebagaimana ia menghadapi Dajjal?
bukankah Nabi Isa telah ditunjuk untuk menjadi juru selamat di akhir zaman? Jawabannya adalah karena Nabi Isa memang tidak sanggup menghadapi Ya'juj Ma'juj secara fisik. Di samping itu, beliau memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk mengalahkan mereka secara langsung. Makanya, dalam riwayat tadi disebutkan, pada saat berita ini diwahyukan kepada Nabi Isa, Allah langsung memerintahkan Nabi Isa untuk membawa orang-orangnya ke Bukit Tur. Karena Allah tahu, makhluk ciptaannya ini hanya bisa ditaklukkan oleh penciptanya sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.